Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Okay, today we're going to learn about procedure text. Jadi hari ini materi kita adalah mengenai text procedure. Sebelumnya, let's read the following text. Mari kita baca teks berikut ini. How to make a delicious sunny egg. Bagaimana cara membuat sebuah telur mata sapi yang enak? First, prepare a fresh egg. Pertama, mari kita persiapkan sebutir telur yang masih segar. Then, put the frying pan on the stove. Kemudian, letakkan panci penggorengan di atas kompor. After that, pour a little oil into the pan. Setelah itu, tuangkan sedikit minyak ke dalam panci penggorengan. Next, turn on the fire on the stove. Kemudian, nyalakan api di kompor. Crack the egg carefully into the pan. Kemudian, pecahkan telur dengan hati-hati ke dalam penggorengan. Don't forget to give a little salt on your egg. Jangan lupa menambahkan sedikit garam ke telurmu. Fry the egg well for about 3 minutes. Gorenglah telur selama kurang lebih 3 menit. Finally, serve and enjoy your delicious sunny egg. Akhirnya, sajikan dan nikmati telur mata sapimu yang enak. Nah, ini adalah teks yang akan kita pelajari hari ini. So, what do you think about the text? What is the text about? Jadi, bagaimana menurutmu? Apa yang dibahas dalam teks tadi? That's right. Ya, benar. Yang kita bahas dalam teks tadi adalah mengenai how to make a sunny egg. Jadi, mengenai bagaimana cara membuat telur mata sapi. It means, yang artinya, it's a procedure text. Bahwa teks tadi adalah teks procedure. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini supaya kamu mengenali seluk-beluk mengenai teks procedure. Supaya kamu bisa mengidentifikasi teks prosedur. Jadi begitu melihat teks, bisa mengenali apakah itu teks prosedur ataukah bukan. Oke. Jadi kamu bisa belajar tentang apa saja nanti? Definisi atau pengertian dari teks prosedur yang kemudian juga kita lanjutkan dengan contoh-contohnya, tujuannya atau fungsinya teks prosedur, dan juga mengenai bagian-bagian teks prosedur serta tentang language feature-nya atau ciri-ciri kebahasaannya. Okay, let's begin from the first discussion, that is, what is procedure text? Apa itu teks prosedur? It's a text telling about the way of making or doing something. Jadi, teks prosedur adalah teks yang digunakan untuk memberikan informasi tentang cara membuat atau mengerjakan sesuatu. Ingat ya, cara membuat atau cara mengerjakan sesuatu. Cara membuat di sini adalah cara kita misalnya membuat makanan atau minuman atau mungkin membuat prakarya ya. Kayak tadi kita sampaikan di awal ada sebuah teks tentang cara membuat telur mata sapi. Nah, itu juga salah satu contohnya. Kemudian atau mungkin cara mengerjakan ya. Cara mengerjakan misalnya how to withdraw money from the ATM. Cara mengambil uang dari mesin ATM. Itu juga termasuk teks prosedur. Kemudian yang berikutnya kita bisa pelajari tentang the examples of procedure text. Contoh-contoh dari teks prosedur. Apa saja? The first one is the manuals or guide. Jadi ini buku panduan atau buku petunjuk ya. Misalnya kamu membeli HP, nah selain kamu dapat HP-nya, di dalam box-nya juga ada buku panduannya, cara penggunaannya ya. Di dalamnya terdapat cara-cara misalnya spesifik ya, cara memasang SIM, cara membuka cover belakangnya atau backdoor-nya, dan lain-lain. The next,
Recipe. Recipe means resep masakan ya. Jadi tidak hanya tentang makanan juga, bisa juga tentang minuman ya. Jadi kalau kita membaca ada teks kok isinya resep, ini berarti teks prosedur ya. Kemudian tutorial. Jika ada dalam internet ya, media internet sekarang banyak sekali tutorial ya. Jadi berupa video maupun teks ini termasuk ke dalam prosedur ya. The next instruction or rules. Instruction means perintah atau petunjuk ya. Jadi misalnya petunjuk pendaftaran mahasiswa baru ya, petunjuk pendaftaran siswa baru misalnya ya. Ini menunjukkan juga adanya prosedur atau langkah-langkah. Jadi ini adalah contoh-contoh prosedur yang bisa kamu jumpai di dalam kehidupan sehari-hari ya. Lalu, what is the purpose or aim of the text? Apa tujuan atau fungsi text procedure? Okay, you can read right here. To tell how to mix or how to do something. To give guidance in making or doing something. To explain the way of creating or doing something. To tell the step of making or doing something. Ya, keempat tujuan yang kita sampaikan di sini meskipun dalam kalimat yang berbeda-beda, namun poinnya adalah sama, yaitu cara menggunakan atau cara memakai atau cara membuat sesuatu. Jadi teks prosedur itu poinnya atau tujuannya adalah untuk memberitahu cara ya. Jadi ini ada kata yang saya warna merah, ini menunjukkan kata kunci ya dari tujuan teks prosedur, bisa to tell how to, guidance, the way of, the step of. Nah ini bisa kamu ingat ya supaya nanti lebih cepat mengenali tujuan dari teks prosedur. Kata kuncinya ada di situ ya, how to, guidance, the way of, or step. The next, it's about the generic structure of procedure text. Apa bagian dari teks prosedur? Mari kita analisa teks yang tadi kita sudah baca. Ini ya, tadi how to make a delicious sunny egg. Kira-kira bagiannya apa aja? Oke, mari kita simak yang pertama. How to make a delicious sunny egg ini merupakan title atau judul. Di mana judul ini memberitahukan tujuan. Ya, jadi kalau kita baca judulnya, maka kita tahu tujuan dari teks ini dibuat. Yaitu di sini memberitahu cara membuat telur mata sapi. Bagian yang kedua, di situ tertera kalimat you will need. Nah, kamu akan membutuhkan. Jadi di sini memuat bahan-bahan atau materi yang kita butuhkan untuk membuat sunny egg. Jadi di sini kita sebut atau kita sebut sebagai bagian ingredients atau material ya. Bahan-bahan yang diperlukan apa yang ditulis di sini. Namun pada tahapan ini biasanya ini bersifat opsional ya. Kamu bisa menemukan teks prosedur yang ada ingredients-nya, namun ada juga teks prosedur yang tidak menyertakan ingredients, bahan-bahan. Kemudian bagian yang ketiga, ini adalah steps atau langkah-langkah ya. Nah, di sini langkah-langkah cara membuat telur mata sapi. Nah, dalam steps-nya ini, langkah-langkahnya ini harus dibuat secara berurutan ya, dari awal sampai akhir. Tidak boleh acak ya. Langkah ketiga dulu baru langkah terakhir enggak, atau langkah pertama nggak bisa ya. Harus urut dari mulai pertama sampai terakhir. Kemudian kita bahas tentang language feature-nya. Apa saja yang ada dalam text procedure. Yang pertama ini adalah the use of simple present tense ya. Karena kita ketahui bahwa simple present ini
untuk menyatakan fakta umum. Jadi kita bisa menggunakan simple present tense dalam text procedure. Kemudian the use of action verb, adanya penggunaan action verb. Apa itu action verb? Action verb ini adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan. Nah, kalau kita lihat dalam text procedure tadi, maka action verb adalah kata yang saya warna merah ya. First, prepare a phrase A. Prepare. Persiapkan sebutir telur yang segar. Jadi kata prepare ini adalah kata kerja yang menunjukkan tindakan. Jadi selain itu ada put, pour, turn on, crack, fry, serve, enjoy juga ya ini ya. Belum saya warna merah. Enjoy. Ini adalah contoh kata kerja yang menunjukkan adanya aksi atau tindakan ya. Nah, ini sangat jelas di dalam text procedure pasti ada ya. The next is the use of imperative sentence. Adanya penggunaan kalimat imperatif seperti yang saya warna merah ini. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif adalah kalimat perintah. Jadi menunjukkan instruksi ya. Contohnya first, prepare a phrase A. Pertama, persiapkan sebutir telur yang segar. Jadi prepare artinya dalam kamus itu mempersiapkan. Tapi karena ini adalah kalimat imperatif, maka dia berubah menjadi artinya instruksi ya, persiapkan, bukan mempersiapkan tapi persiapkan. Begitu pula dengan kata yang lainnya, then put the frying pan on the stove. Put kalau kita lihat di kamus bisa berarti meletakkan ya. Tapi karena ini adalah kalimat imperatif jadi letakkan. Nah, ini adalah bentuk kalimat imperatif. Nanti kita akan buatkan pembahasan tersendiri ya untuk teks atau untuk kalimat imperatif nanti. Kemudian kita kembali ke language feature-nya. Yang berikutnya adalah the use of sequence adverb. Adanya penggunaan keterangan yang menunjukkan urutan ya. Karena tadi sudah dibahas dalam bagian teks prosedur tadi bahwa teks prosedur ini disusun langkah-langkahnya ini harus berurutan. Maka biasa kita jumpai adanya kata yang menunjukkan urutan ya, keterangan yang menunjukkan urutan. Contohnya ini first, then, after that, next, finally. Jadi bisa menggunakan kata ordinal number seperti first, second, third, fourth, fifth, dan seterusnya ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, itu adalah ordinal number, angka urutan ya. Atau menggunakan kata seperti then, kemudian after that, setelah itu next. Next berarti selanjutnya ya. Before, sebelum, apa namanya, terus ada after ya, setelah. Kemudian finally itu akhirnya, jadi yang terakhir ya. Nah, ini adalah ciri khas dari text procedure. Ini ada penggunaan adverb yang menunjukkan urutan ya. Jadi kamu harus jeli dalam melihat teks, dan saya rasa dari bentuknya juga teks procedure ini adalah teks yang paling mudah dikenali ya. Karena di situ mungkin juga ada penggunaan bullet or numberingnya ya. Ada penggunaan tanda untuk menunjukkan urutan juga ya. Okay, students, that is the language features. And now, if you have any question, you can ask to me via WhatsApp ya. Jadi lewat WhatsApp aja, karena lebih efektif ya. Nanti di WA group bisa kamu lihat nomor saya ya. Kemudian I think that's enough for today. We're going to see you again on the next occasion. Thank you. Tetap di rumah ya. Pembelajaran daring bisa di rumah saja.
kurangi kegiatan di luar, jaga kesehatan. Dan akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.